baik, barangkali kita mulai saja ya. Saya kira bagi kalian pernah mungkin mengambil mata kuliah ekonomi pembangunan ya waktu S1 gitu ya. Hanya kita nanti lebih fokus di perdesaan ya. Oke. Baik, kalau kita lihat ya perkembangan sekarang nih ya dengan adanya pandemi gitu ya, dengan adanya pandemi gitu ya. Jadi sebenarnya kan kadang-kala ada istilah, wah sekarang ini new normal gitu ya. Nah, new normal atau back to normal sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat waktu sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi di situ industri ya 4.0 ini katanya untuk keunggulan dan daya saing kan di situ ya. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat ya beberapa habit atau kebiasaan ya perilaku masyarakat ini ya apa yang dinamakannya hiperrealita gitu ya. Dalam pengertian gini, sebenarnya mungkin kopi itu harganya berapa sih ya kalau di seduh gitu ya gitu. Mungkin sekitar paling mahal lah mungkin barangkali 15 sampai 20 ribu gitu. Tapi kadangkala kalau kita lihat ya kalau kita ngopi di Starbucks nih barangkali kalian sering ngopi di Starbucks kelihatannya Mas FPWD ini ya. Itu kan harganya drastis gitu, ada 40, 50, kadang-kadang 60 ribu gitu, secangkir kopi saja ya kalau kita di Starbucks gitu. Jadi di sini kadang-kadang melihatnya dilihat dari apa? Banyak beberapa produk seperti image, citra gitu ya, luxury dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ketika pandemi kemarin gitu ya. Jadi kalau sebelum pandemi kan kita sepertinya bahan bakunya sebenarnya murah ya, tapi dengan pencitraan ya, dengan katakanlah hidup ada prestise, ada luxury, itu mahal gitu. Nah, tapi ketika pandemi ya, ketika ada aturan lockdown lah atau pembatasan di kita pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Otomasi industri 4.0 itu gitu ya, yang bisa juga sebenarnya membantu interaksi antar manusia gitu ya. Ya, artinya dalam hal ini untuk transaksi bisa menggunakan online gitu ya. Oke. Nah, namun kalau kita lihat gitu ya, karena ada pembatasan, kita kan jarang lagi ngopi di Starbucks gitu. Beli ke restoran pun jarang gitu. Rekreasi pun jarang, nginep di hotel pun jarang gitu kan. Sehingga kadang-kala kalau kita lihat kemarin ini perilaku ini sesuai kebutuhan saja gitu ya. Enggak terkait dengan image ya atau kebutuhan yang luxury gitu ya. Misalkan tidur di hotel gitu. Press supaya ada prestis. Kayaknya enggak kemarin itu ya. Langsung benar-benar nah inilah makanya saya katakan sebenarnya bukan new normal nih. Sebenarnya back to back to normal. Zaman dulu begitu gitu istilahnya gitu kan. Nah, ini beberapa istilah ya. Walaupun sebenarnya ini hati-hati juga ya. Kadang-kadang pemerintah mengatakan normal baru itu jadi sepertinya hidupnya normal gitu ya, normal kembali. Karena normal, akhirnya banyak masyarakat yang abai terhadap protokol gitu ya, protokol COVID-19 gitu kan. Oke. Nah, dari ini gitu ya, dari pengalaman kemarin banyak pekerja yang terkait bisnis ini ya, yang kaitannya dengan image, luxury, prestige ini terancam gitu ya, keberlanjutan. Paling tidak sebagian lah gitu ya, yang dirumahkan gitu ya. Ada juga yang sebagian langsung diberhentikan gitu ya. Jadi sebenarnya terapi psikis atau katakanlah efek kejut lah untuk introspeksi ya, betapa rapuhnya sebenarnya kehidupan sosial selama ini gitu ya. Ketika sebuah batu menimpanya, jadi COVID-19 nih, ketika ada, udah langsung down gitu kan ya. Bahkan kalau kita lihat publikasi dari BPS gitu ya, itu kan kemarin kuartal 2 diumumkan itu berapa itu? Minus 5% gitu kan. Bayangkan itu minus 5% gitu. Ya, tapi kalau kita lihat beberapa pejabat ya menteri dia bilang ya termasuk Pak itu juga Pak Menko ya bilang oh tapi nggak krisis nih nggak apa istilahnya Resesi. katanya. Menurut Anda gimana? Apakah memang benar nih nggak resesi? Gitu. Bahkan ada lagi seorang menteri mengatakan resesi gitu, tapi tidak krisis gitu kan.
Nah, ini barangkali mungkin perlu difahami dulu istilah apa itu krisis, apa itu resesi gitu. Tahu nggak Anda? Apa itu yang maksud krisis atau resesi? Dibahas nggak di dalam makroekonomi di bagian UAS? Misalkan oleh Pak Dedi, misalkan. Anda Pak Dedi ini ya, di UASnya ya makroekonomi ya? Ya, dengan Pak Mangasa dan Pak Dedi ya. Jadi gini ya, supaya Anda juga pahamlah gitu. Konvensi atau orang ekonom gitu ya, yang dikatakan krisis itu adalah suatu kejadian yang turun gitu ya, yang signifikan tapi penurunannya, misalkan saja dalam output, kemudian dalam pengangguran yang langsung tiba-tiba melonjak gitu kan, seperti itu. Kemudian juga penurunannya itu lumayan ya, tidak sehari 2 hari atau sebulan gitu ya, bisa lebih dari sebulan gitu ya. Bagaimana perubahan yang drastis ya. Jadi ringkasan ini perubahan yang drastis tapi signifikan gitu. Jadi kalau Anda lihat gitu ya, pertumbuhan kita ini kan sebelumnya kan 5%. Ya. Kalau tiba-tiba minus kata. Coba bilang, katakan minus 1% lah katakanlah ya. Kalau minus 1% berarti perbedaannya berapa itu? 6% kan? Itu kan suatu yang dramatis itu, ya, signifikan gitu. Nah, kalau konsep ekonomi ini sebenarnya krisis gitu. Hanya memang krisis ini ada yang krisis yang parah gitu kan. Ada yang krisisnya mungkin Indonesia tidak separah negara-negara lain seperti Cina kata ya, atau negara-negara ASEAN lainnya yang penurunannya tuh jauh lebih besar gitu. Ya, tapi kalau sebagai katakanlah apalagi Menteri Koordinator Perekonomian, ya seharusnya bilang saja apa adanya gitu. Ya boleh saja ini resesi, tapi tidak separah resesi di negara lain gitu kan. Karena resesi ini apa sebenarnya? Kalau kita mengacu ke definisi, coba Anda bisa cek di Google misalkan. Resesi itu kalau pertumbuhan ekonominya turun ya selama 2 kuartal berturut-turut itu. Coba kalau kuartal 1 turun nggak? Turun kan? Kuartal 2 turun nggak? Turun, bahkan lebih besar yaitu minus 5% gitu kan. Jadi sebenarnya mengalami resesi nggak? Mengalami resesi gitu kita. Hanya memang barangkali tidak separah dari resesi yang dialami negara-negara lain seperti Cina, Amerika gitu ya. Kemudian negara lain seperti katakanlah Singapura dan seterusnya. Jadi itu harus kita tempatkan lah apa adanya gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, fokus di sini mengefisienkan pada yang dibutuhkan saja gitu kan, seolah kita nih ya, karena pandemi. Sebenarnya sekarang juga nih, bahkan sekarang lebih bahaya gitu ya, tapi orang abai terhadap protokol ini. Jadi kita harus berubah nih perilaku kita nih selama pandemi ini gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati ya dalam kontak. Nanti mungkin paling nggak ini disilahkan lebih amannya mungkin less contact economy lah gitu ya. Less contact ekonomi. Jadi perekonomian yang dengan kontak-kontaknya itu gitu ya. Entah dalam bentuk transaksi, entah dalam bentuk meeting, itu agak berkurang, dikurangi hal-hal seperti itu. Jadi kalau kayak gitu istilahnya kan selain pas juga otomatis ke masyarakat juga, berarti kita kontaknya harus dibatasi gitu kan. Tapi kalau istilah new normal gitu ya, istilah new normal, ini jadi seperti apa? Normal kembali nih. Oke, ini berapa orang nih ininya apa? Jumlahnya 8 ya? Ya, Prof. Ya, 8 ya. Nah, coba nanti satu kelompok 2 orang nih, bab 1 nih tugasnya ya, karena ini masalahnya kita nih online ya, supaya memastikan bahwa Anda paham gitu ya. Sebenarnya istilah yang tepat nih apa gitu? Apakah new normal yang dicanangkan pemerintah gitu kan? Atau apa? Apakah kembali less contact economy misalkan? Jadi atau mungkin kebiasaan baru gitu ya. Coba menurut Anda kira-kira sebaiknya pemerintah itu
dalam katakanlah memberikan terminologi ke masyarakat agar katakanlah tetap beraktivitas supaya perekonomian tetap berjalan gitu ya. Tapi benar-benar harus memperhatikan protokol COVID-19 gitu ya. Kira-kira istilah yang pas itu apa gitu ya? Coba Anda satu kelompok 10 orang ya. Ya, kira-kira apa gitu. Karena kan misalkan sambil mengulas kebijakan pemerintah ya, istilah seperti new normal tuh. Pas enggak new normal? Kalau new normal kan berarti orang, oh udah normal nih gitu kan. Ya, akhirnya abai masyarakat. Gitu. Nah kira-kira kalau Anda sebagai pemerintah gitu ya, terminologi apa yang sebaiknya digunakan supaya pas nih? Ya. Walaupun bisa saja Anda kaitkan gini gitu ya. Jadi sebenarnya memang dengan pandemi ini gitu ya. Tadi saya ceritakan itu kan krisis dan resesi gitu ya. Krisis dan resesi meskipun tidak separah negara-negara tetangga gitu ya, apalagi yang dengan Cina dan Amerika gitu kan, meskipun tidak separah itu gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kadang-kala memang gitu ya, kalau kita lihat kebijakan pemerintah gitu. Tadinya kan benar-benar lockdown gitu ya. Artinya tidak ada istilahnya yang berkeliaran aja kan polisi aja nangkap gitu kan istilahnya. Kalau misalkan ada orang berkeliaran tanpa menggunakan masker gitu. Tapi ketika jatuh perekonomian gitu ya, restoran, hotel kosong lah gitu ya. Nah, kemudian banyak pengangguran, ya kira-kira gimana kemungkinan kondisi masyarakat itu kan akan eh, bisa gaduh gitu ya, riot gitu ya. Nah, sehingga barangkali di sini inilah yang dijadikan alasan oleh para konglomerasi gitu ya ke pemerintah misalkan saja, wah kalau kayak gini bisa kacau nih, gaduh gitu kan Indonesia. Makanya akhirnya di akhir bulan puasa kemarin gitu ya, mulai dari Menhub gitu ya, Kementerian Perhubungan, akhirnya PSBB-nya apa? Direlaksasi kan? Direlaksasi gitu. Artinya, oh boleh nih ke jalan-jalan juga gitu. Ya, boleh jalan-jalan supaya perekonomian giat kembali. Nah, jadi sekarang sebenarnya ada dilema gitu ya. Jadi ada dua hal, kebijakan ekonomi dengan kebijakan dalam kaitannya dengan kesehatan. Ada trade off gitu ya. Kalau kesehatan aja yang difokuskan, berarti ekonominya jatuhlah gitu kan. Nah, tapi kalau ekonominya yang difokuskan, nanti kesehatannya juga gitu kan jatuh. Yang baik yang mana? Ya mungkin harus kombinasi gitu kan ya. Kombinasi antara kebijakan di bidang kesehatan dan kebijakan di perekonomian gitu. Ya. Nah, sehingga nanti jawaban Anda pun gitu ya nanti gitu ya. Coba kaitkan dengan kombinasi ini gitu. Ya nanti tentu saja kita akan lebih detail ya dalam sesi-sesi berikutnya. Jadi istilahnya nanti dua kombinasi kebijakan seperti apa sih gitu ya. Ya, kebijakan untuk supaya perekonomian tumbuh kembali tapi tetap menjaga kesehatan. Saya kira banyak ya beberapa bahan misalkan dari Bappenas gitu ya. Bagaimana ada yang kurva, ada yang langsung gitu ya, turun langsung naik gitu kan. Ada yang turun landai L misalkan seperti itu kan. Banyak beberapa gitu. Ya. Nah, saya memberikan tugas ini supaya Anda aware gitu ya dengan kondisi sekitar ini gitu ya. Dan bisa membantu masyarakat di sekitar Anda nih gitu ya. Ya, terutama ini nih kata Indah di dermaga itu seperti normal aja gitu. Warung udah dibuka segala macam itu. Ngeri juga gitu. Makanya dengan tugas ini supaya Anda benar-benar memperhatikan itu. Oke, ya, Ina, tugasnya jelas ya. Tadi tentang istilah, kedua tentang dua kebijakan itu ya. Ya, nggak apa, itu aja dulu ya, supaya nanti kita perdalam nanti di sesi berikutnya. Oke. Nah, ada pergeseran lainnya dalam new normal yang dipakai oleh pemerintah itu gitu ya. Jadi perusahaan ini sebenarnya mendapatkan pasokan dari pasar domestik untuk kontinuitas pasokan gitu. Dan ini sebenarnya peluang bagi sektor pertanian gitu.
terutama perdesaan ya. Ya, apalagi terutama juga usaha kecil dan mikro gitu. Nah, ini sebenarnya peluang gitu ya. Jadi berkah daripada pandemi ini sebenarnya baik bagi untuk sektor pertanian, pedesaan ya, dan juga usaha unit usaha kecil dan mikro. Dan ini terbukti kan, kemarin kira-kira pertumbuhan ekonomi yang tetap positif siapa? Selain teknologi informasi juga apa? Pertanian kan? Pertanian juga kalau gitu. Jadi ini sebenarnya berkah bagi kita gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi di sini perilaku masyarakat lebih antisipatif terhadap kejadian krisis serupa, misalnya dalam hal ini saya kira banyak juga relatif agak menabung ya dibandingkan belanja yang jor-joran sesuai kebutuhan saja gitu ya. Dan juga kesadaran akan isu kesehatan kemarin gitu. Tapi setelah itu direlaksasi gitu ya, seperti sekarang ini udah direlaksasi, udah seperti normal kembali karena namanya juga new normal gitu ya. Jadi di sini kita nih baru sadar melaksanakan protokol COVID-19 ini. Nah, apakah setelah baru sadar langsung di akhir Ramadan kemarin, akhir puasa kemarin, langsung direlaksasi itu PSBB-nya. Nah, inilah berarti kalau kita lihat ya, sebenarnya poin dari sini ingin saya sampaikan adalah ada pergeseran ya dalam yang namanya ke ekonomi digital nih. Jadi mengadoptasi teknologi informasi dan komunikasi gitu. Jadi masyarakat desa seharusnya kondisi ini berkah harusnya. Ya, tapi masyarakat desa ini karena belum siap ya masalah teknologi informasinya gitu, pemanfaatan ini gitu, sehingga tidak bisa menggunakan katakanlah transaksi online misalkan, atau mungkin yang lebih ininya bagaimana dia menjual nih gitu ya, ya. Nah, dan ini banyak buktinya gitu ya. Kemarin informasi dari katakanlah petani Lembang misalkan, Lembang saja yang kota, apalagi yang jauh dari luar dari kita gitu ya. Itu harga brokoli aja harganya per kilo 3.000 coba bayangkan. Padahal brokoli itu berapa? Sekitar 25.000 kalau gitu. Ya, brokoli gitu ya, 3.000. Belum lagi sayuran lain seperti katakanlah tomat ya, cabai banyak itu gitu ya. Ada petani Garut ya, petani di Sukabumi. Itu benar-benar kasihan itu artinya. Ya, makanya kita dari dosen-dosen IPB juga rame-rame membantu petani ya membeli ini lagi ya, misalkan dari 3.000 kita membeli sampai rumah itu sekilonya brokoli kemarin 12.000 itu. Nah, lumayan itu kan 12.000 bagi petani itu. Tadinya 3.000, harga di mall itu ya mungkin minimal 25.000, bayangkan itu. Jadi dalam konteks sedang krisis ini kita belajar di makroekonomi kan, apa yang harus dilakukan? Spending kan, belanja. Tapi belanjanya yang efektif gitu. Efektif spending strategi. Apa? Ya diantaranya membantu belanja kepada Nah, kepada petani nih, pada produk-produk petani gitu. Supaya petani juga terbantu ya dan akhirnya tetap memanfaatkan lahannya untuk pertanian. Jangan sampai gara-gara kayak gini rugi ya akhirnya dikonversi lahan gitu. Nah, inilah barangkali yang strategi-strategi kayak gini. Nah, inilah. Jadi kalau misalkan wilayah atau pedesaan yang nggak siap ya menghadapi perubahan yang cukup drastis ini atau istilahnya era disrupsi lah gitu, Anda kenal ya. Era disrupsi ini ya akan begitu gitu. Tapi berbeda sebenarnya kalau yang sudah siap gitu ya. Contoh misalkan saja ya beberapa desa katakanlah yang sudah membangun BUMDes ya. Badan usaha milik desa. Bahkan ada juga BUMDes itu kawasannya bukan satu desa, tapi beberapa desa. Ya, misalkan saja ada BUMDesma gitu ya. BUMDesma itu yang di Singosari, Kecamatan Singosari, Malang gitu ya. Itu yang biasanya untuk wholesale ya, untuk grocery ya, yang dia dapatkan ya biasanya per bulan itu 600 juta itu
di kawasan pedesaan di Singosari, itu Kecamatan Singosari. Tapi ketika pandemi gitu ya, khusus wholesaler sebagai wholesalernya saja gitu ya, toko-toko terkait dengan groceries gitu ya, produk-produk pertanian itu gitu ya, itu bisa mencapai 900-an juta itu. 940 apa, 960. Mendekati 1 miliar itu. Jadi bayangkan itu berkah dari pandemi itu gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan saja siap itu apa namanya berkah kondisi pandemi ini bagi pedesaan atau petani gitu ya. Oke. Jadi di sini bagaimana harga produk pertanian itu yang begitu jatuh, tapi daerah lain yang sudah siap dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasinya ini kemudian jadi berkah ya. Jadi di sini poinnya gitu ya terkait dengan teori dan kebijakan pembangunan pedesaan ini adalah masalah konektivitas gitu ya. Konektivitas supply demand ini gitu ya. Ya, petani sebagai supplier gitu ya. Demand ini sebagai apa di masyarakatnya bagaimana mengkoneksikan gitu ya antara petani dengan apa? Masyarakat yang membutuhkan produk pertanian itu. Ya, itulah makanya istilahnya lewat digitalisasi perekonomian pedesaan. Jadi di sini rekomendasinya ya nanti penguatan infrastruktur dasar telekomunikasi, informasi dan komunikasi ini ya teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi bisa saja bukan hanya apa namanya hardware telekomunikasi dan internetnya saja, tapi mungkin kontennya juga perlu diperhatikan. Oke. Jadi inilah barangkali perlu suatu apa kebijakan fiskal yang apa inklusif ya. Jadi mencakup ya pertumbuhannya itu bukan hanya sekelompok tertentu saja, tapi tersebar ya untuk masyarakat ini. Jadi terdistribusi secara merata ya di masyarakat. Itulah yang namanya inklusif. Nah, kalau misalkan saja inklusif gitu ya, kemungkinan bisa akan apa berkelanjutannya lebih besar lagi peluangnya gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, inilah salah satu nanti kita bahas di dalam mata kuliah ini gitu ya. Gimana kebijakan fiskal nih. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, desa-desa misalkan saja yang belum memiliki akses internet gitu ya, memang tersebar gitu. Jadi bayangkan gini, inilah sebenarnya desa-desa yang dengan kondisi pandemi itu melarat gitu istilahnya. Karena tidak bisa menjual barangnya gitu. Untuk ngejual saja biayanya lebih besar gitu ya. Jadi biaya produksi dengan biaya transportasi kalau dijumlahkan lebih besar daripada harga yang akan diterima gitu. Ya, karena pedagang-pedagang pengumpul inilah yang ngambil keuntungannya besar gitu ya. Berbeda dengan dosen-dosen IPB kemarin kita beli 12 ya. Kemudian beberapa seperti katakanlah tomat gitu ya. Yang harganya jatuh ya sampai 1000-an. Nah, kita beli berapa gitu katakanlah kemarin berapa dibelinya itu. Apa namanya satu paketnya itu 60.000 kita beli itu. Ya, berisi tomat, apa namanya kol, cabai gitu ya dalam kemasan ini membantu gitu. Dan itu terbantu kalau punya apa? Akses hubungan gitu kan. Nah, kita tahu juga karena masalah di waktu itu di Garut itu punya akses internet, punya networking gitu ya dengan apa karena itu adalah alumni IPB, networking dengan dosen IPB gitu. Nah, bayangkan kalau nggak ada internet bagaimana menggunakan berhubungan gitu. Nah, inilah nanti ya. Ya, kalau kita lihat di sini pasti ini ada kaitannya apa? Kalau yang nggak ada akses internet ini akan apa? Terkait dengan masalah apa? Bisa karena masalah listriknya gitu. Ya, jadi kebutuhan pembangunan listrik di daerah tertinggal nih gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan daerah tertinggal juga. Nah, apalagi sekarang kuliahnya sistem apa? Online nih, daring gitu. Bagaimana mau kuliah daring? Coba bayangkan gitu ya. Di desa-desa gitu ya. Kalau tidak ada listrik ya, ada listrik pun kalau nggak ada internet gitu kan, gimana menggunakan kuliah daring? Apalagi kalau HP-nya juga nggak punya gitu kan, susah kan kayak gini. Ya, inilah barangkali ya bagaimana pemerintah ini
membantu daerah-daerah tertinggal ini. Jadi kebijakannya seperti apa gitu. Nah ini barangkali nanti kita ulas di dalam mata kuliah ini. Gitu ya. Nah bagaimana ketimpangan ini kalau kita lihat? Gitu ya. Kita lihat saja, lihat dulu ya supaya merasakan ya. Dan ini nanti kebijakan nggak langsung, kebijakan gitu. Kita lihat dulu ya faktanya gitu ya. Supaya Anda benar-benar paham gitu ya. Bahkan nanti di dalam metodologi penelitian ya, nanti ada kelompok nih, Anda harus survei nih, survei kepada orang miskin, supaya bisa merasakan orang miskin itu kehidupannya bagaimana gitu ya dari keseharian gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya bagaimana perkembangan dari apa ketimpangan antar pemerintahan daerah gitu. Nah, ini ada indeks Williamson gitu. Anda sudah belajar ya dengan Pak Enan di ekonomi regional. Jadi bagaimana ketimpangan antar pemerintah daerah itu, antar wilayah gitu. Memang kelihatannya ketimpangan itu semakin menurun, ada kecenderungan menurun gitu ya. Ada kecenderungan menurun gitu, meskipun di akhir naik lagi nih gitu kan. Perkembangan ketimpangan antar Pemda gitu ya. Nah, kemudian ini PDRB per kapita ya. Ya, ketimpangan PDRB per kapita antar daerah gitu kan ya. Sehingga kalau kita lihat ini turun, kemudian ternyata kan naik lagi. Nah, meskipun katakanlah di situ ada kecenderungan turun ya, ketimpangan antar Pemda, ya mungkin barangkali ini disebabkan karena apa? Kebijakan daripada desentralisasi fiskal nih. Ya. Jadi daerah-daerah yang miskin dikasih dana transfer yang lebih lebih besar, lebih banyak gitu dibandingkan daerah yang yang kaya. Enggak usah jauh-jauh misalkan saja. Nah, Jakarta kemarin nggak dapat DAU. Ya, kaya nih DAU gitu, dana alokasi umum. Tapi daerah lain yang miskin dikasih DAU yang lebih lebih besar gitu. Sehingga memang kelihatan ada kecenderungan antar Pemda ini menurun gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya, bagaimana perkembangan ketimpangan antar individu dari Gini rasio. Ingat ya, ketimpangannya ada dua. Ketimpangan antar Pemda, antar wilayah, dengan ketimpangan antar individu. Nah, kalau kita lihat ketimpangan antar individu gimana? Ini kan di bawah 0,5 nih. Ya, di bawah 0,5, yang ini berapa? Nah, udah mau 4 di situ gitu. Jadi bayangkan ya kira-kira apa? Makin buruk nggak ketimpangan antar individu? Makin buruk gitu. Jadi mungkin kebijakan desentralisasi fiskal, dana transfer sudah bagus gitu ya. Kita berikan ke daerah miskin ini dikasih besar, makanya kita mengenal ada namanya daerah afirmasi. Ya, daerah afirmasi ini adalah daerah tertinggal, daerah terluar, ya, terjauh. Ya, kemudian daerah apalagi terluar, terjauh, yang 3T itu ya, tertinggal gitu ya. Nah, kemudian daerah transmigrasi, satu lagi transmigrasi sebenarnya. Ya, yang perbatasan ya, terluar itu kan perbatasan. Nah, tapi ternyata ketika diberikan dana transfer ke pemerintah daerah, kelihatannya pemerintah daerah ini mengalokasikannya ada yang bagus ya, otonomi daerah nih dikasih otonomi daerah. Ada juga yang nggak bagus gitu. Jadi bayangkan itu yang namanya Papua gitu ya, sudah seperti daerah lain dapat DAU, dapat DAK gitu kan, dapat juga dana bagi hasil ya. Nah, dia ada tambahan ya, namanya asymmetric decentralization nih. Jadi ada suatu daerah dapat tapi daerah lain enggak gitu. Jadi ada kehususan. Seperti katakanlah Papua. Papua dapat dana otsus ya dengan Aceh karena historis. Tapi yang lain enggak. Nah, ini yang kita kenal dengan asymmetric decentralization gitu ya. Oke. Nah, jadi meskipun ada tambahan, Papua gimana kondisinya? Kelihatannya kan nggak berubah juga gitu. Jadi mungkin barangkali ini pengelolaan ininya, keuangan daerahnya itu. Gitu. Nah, makanya di sini kita bahas bagaimana nih supaya kebijakan fiskal ini inklusif dan berkelanjutan lah gitu ya, nanti kita bahas ke sana. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat potret dari yang di atas ya, pusat nih gitu ya. Apa sih
APBN ini ya yang berkualitas gitu ya. Karena ini saya kenalkan ya, banyak kritikan terhadap Kementerian Keuangan gitu ya, terutama BPK gitu ya, selalu nanya itu ke Kemenq itu. Apa sih definisi APBN berkualitas? Ya. Jadi kalau Anda baca coba di tiap itu APBN kita tiap kuartalan, itu selalu bilang apa? Berkualitas gitu ya. Ada kata-kata kan selalu kan berkualitas gitu. Tapi ketika ditanya oleh BPK, apa sih definisi berkualitas gitu kan? Apa itu mau bagaimana cara mengukurnya gitu kan? Nah ini agak ini juga gitu ya, agak nggak mudah juga gitu dalam mendefinisikan, juga dalam apa pengukurannya gitu. Nah kebetulan di akhir tahun kemarin kita diminta oleh DJA ya, Direkturnya Jenderal Anggaran, bagaimana definisi daripada APBN berkualitas. Nah ini yang kita kenalkan bahwa kalau APBN berkualitas ini adalah APBN yang bagaimana nih mengoptimalkan pendapatan. Pendapatan dari apa? Perpajakan dan juga bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak. Bagaimana kita membuat target? Ya, jangan sampai targetnya ketinggian, ya akhirnya jadi high economy, gitu. menjadi high economy kok biaya ekonomi tinggi menimbulkan itu. Gitu. Kemudian ya, bagaimana belanjanya? Nah, belanjanya ini harus dialokasikan berdasarkan prioritas. Ya, jadi yang belanja berkualitas itu harusnya belanjanya berdasarkan prioritas. Ya. Harus ada prioritas karena terbatas kan APBN. Nggak bisa semuanya misalkan. Harus ada yang diprioritaskan misalkan. Oke. Yang dilakukan secara apa? Efisien dan efektif. Ya. Kemudian apa? Tepat waktu dalam realisasi pendapatannya dan juga tepat waktu dalam apa? Belanjanya gitu kan. Ya, termasuk juga tepat waktu dalam penetapan APBN-nya gitu kan seperti itu. Nah inilah dari sini jadi alokasi belanja ini yang mana yang efektif dan efisien. Misalnya berapa porsi sih belanja transfer yang ke daerah? Nah, bagaimana belanja kementerian lembaga? Bagaimana belanja subsidi? Ini kan nggak mudah nih. Yang namanya berkualitas ini seperti apa? Nah, nanti diharapkan Anda di akhir kuliah ini ya menguasai nih bagaimana mengukur, apalagi nanti katakanlah untuk dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Tesis Anda, ya. Tesis Anda katakanlah bagaimana untuk mengurangi ketimpangan, gitu kan? Bagaimana supaya belanjanya berkualitas, gitu ya. Jadi kebetulan mahasiswa saya kemarin juga sudah promosi terkait dengan belanja berkualitas ya di Jawa Barat, gitu. Oke. Nah, dari sini gitu ya. Jadi bagaimana ini yang efisien dan transparan, akuntabel ya. Transparan dan akuntabel ya. Artinya kalau transparan ini maksudnya harus bisa diakses nih oleh apa? Oleh masyarakat nih, tahu nih sebenarnya belanja apa saja gitu. Kemenq sudah sangat baik gitu ya. Sekarang ini bukan hanya tiap kuartal saja ya, APBN kita yang disampaikan, tapi kadang-kadang secara periodik gitu, paling tidak sebulan gitu ya, itu Wakil Menteri itu Pak Suhasil itu selalu ke pers ya, ke pers itu apa mengungkapkan bagaimana progres ya kebijakan fiskalnya gitu kan seperti itu. Berapa penyerapannya dan seterusnya supaya apa tahu. Dan itu memang benar itu dilakukan gitu ya. Bahkan ketahuan kan oleh Pak Jokowi bagaimana penyerapan anggaran di daerah itu sangat apa rendah gitu ya. Bahkan dia gemes juga kemungkinan bisa apa diganti menteri lah, reshuffle dan seterusnya kan banyak isu-isu seperti itu. Ya. Jadi nanti bagaimana nih gitu kalau di level pusat supaya APBN ini apa berkualitas. Nah, jadi kalau kita lihat nih postur daripada APBN ya, APBN kita di sini ada pendapatan, ada belanja ya. Jadi kalau kita lihat belanja kita gitu ya. Jadi sebenarnya APBN kita ini apa namanya defisitnya gitu ya sesuai aturan keuangan negara
itu maksimum berapa? Maksimum 3% gitu ya. Tidak boleh melebihi 3% ini ya. APBN ini benar-benar harus dijaga gitu. Tapi ketika masa pandemi gitu ya, di mana pendapatannya apa? Berkurang ya, tapi belanjanya harus apa? Harus besar kan ya. Untuk belanja berbagai subsidi baik dari sisi supply maupun sisi demand gitu kan, seperti itu. Nah, karena misalkan saja harus seperti itu, pendapatan berkurang tapi belanjanya meningkat, tentu saja defisitnya akan apa? Akan besar gitu kan. Nah, itulah akhirnya keluar apa? Peraturan pengganti undang-undang gitu ya. Nah, di mana di situ APBN dimungkinkan defisit lebih dari lebih dari 3% ya. Jadi misalkan contoh, misalkan saja kalau kita lihat ya, kita lihat nih ini belanjanya nih defisitnya kita lihat untuk ya, kita lihat yang ini saja ya, yang baru nih ya. Kita lihat defisitnya sekarang 5,07%. Gitu. Jadi kalau misalkan defisitnya ini 5,07% gitu ya, berarti sebenarnya menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara gitu. Oleh karena itu keluarlah peraturan pengganti undang-undang ya, kemudian sudah ada presnya ya, sudah ada peraturan presiden ya, perpresnya sudah gitu ya, memungkinkan paling tidak sampai tahun 22 itu bisa 5%-an itu apa namanya defisitnya ya, karena kondisi pandemi ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari tiap tahun ya, yang ditransfer ke daerah gitu ya, yang ditransfer ke daerah ini sebenarnya sudah sepertiganya nih. Nah, ya, ini aja 35% gitu ya. Ini juga pasti sekitar sepertiganya. Kemudian belum belanja belanja pusat yang di daerah itu sekitar sepertiganya gitu ya. Nah, berbeda dengan pandemi di sini belanjanya hanya apa? Ke daerah itu kecil gitu. Kenapa? Ya mungkin barangkali terkait dengan sharing the pain gitu ya. Begitu sengsaranya pusat ya defisitnya ini cukup besar. Nah, berarti yang dikirim ke daerah pun seharusnya berkurang juga gitu. Makanya di sini presentasinya agak berkurang. Biasanya sepertiga ya. Kemarin setelah ada perubahan hanya 29% nih ya masuk ke APBD, yang masuk ke APBD. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya tadi belanja berkualitas ini ya, apa yang disebut berkualitas ini gitu ya. Jadi nanti tergantung sasarannya ini ya. Dalam tiap pasal ya, ada satu pasal dalam undang-undang APBN gitu ya. Di mana pemerintah ini melaksanakan APBN-nya itu mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, yaitu dalam bentuk penurunan kemiskinan ya, misalkan menjadi 9,5 sampai 9%, penurunan pengangguran juga ada targetnya gitu ya. Jadi yang salah satu ciri daripada berkualitas tadi ya, APBN berkualitas, sasarannya harus jelas nih ya. Ini penurunan Gini rasio ini sudah jelas di APBN itu ya. Kemudian peningkatan IPM juga. Ini jelas juga ini 72,51%. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya di APBN nih ya sepertiga di sini ya. Masuk ke APBD ya, sekitar sepertiganya, sepertiga untuk dana instansi vertikal gitu ya. Itu sepertiga untuk dana instansi vertikal. Gimana? Anda mendengarkan kan nih? Ini kelihatan nih ininya satu pun ini. Dengarkan, Prof. Oke. Siap, Prof. Jadi kalau kita lihat ya, ini jadi nanti sebenarnya sama ya, bukan hanya pusat ya. Provinsi, kabupaten kota juga harus apa? Harus sinergis nih. Ya, bagaimana agar mereka berbagai program dan kegiatannya itu adalah mengarah ke apa? Ke penurunan kemiskinan, pengangguran, Gini rasio gitu ya, dan juga peningkatan IPM gitu. Jadi kalau kita lihat ya, berapa dana APBN yang dibelanjakan di daerah gitu. Sepertiga kan masuk ke APBD di daerah, tentu saja dibelanjakan.
Kemudian sepertiga lagi ya, seperti katakanlah pusat itu kan punya apa? Punya instansi vertikal kan? Ya, punya kantor di daerah gitu. Ya. Karena punya kantor di daerah berarti kan harus mengeluarkan. Nah, dananya itu sekitar sepertiga. Sepertiga dari APBN itu belanja pusat di daerah. Jadi kalau Anda lihat ini 2/3, 2/3 daripada APBN itu dibelanjakan di mana kira-kira? Di daerah kan? Nah, kalau dibelanjakan di daerah berarti dalam era otonomi daerah sekarang ya, itu perekonomian nasional itu sangat tergantung daripada perekonomian daerah gitu. Ya, ya sesuai nama program studinya nih. Daerahnya apa? Ya wilayah dan pedesaan kan, perencanaan pembangunan wilayah dan apa? Pedesaan. Jadi sebenarnya Anda ini sangat penting sekali loh. Kalau Anda lulus gitu diharapkan Anda ini bisa di daerah-daerah itu bagaimana agar apa? Belanja ini ya APBN ini berkualitas adalah salah satunya tergantung bagaimana kebijakan fiskal di daerah. Ya, ini 2/3 loh APBN di daerah gitu ya. Ya belum lagi ditambah ininya kan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya gitu ya. Jadi semua ya ini pembangunan nasional tergantung daripada pembangunan di daerah ya. Ya pembangunan wilayah dan pedesaan. Itulah sebenarnya gitu ya. Yang saya ingatkan kepada Anda nih betapa pentingnya gitu profesi Anda sebagai perencana pembangunan wilayah dan pedesaan ini. Ya, merasakan nggak Anda itu pentingnya itu? Ini 2/3 loh, ya belum lagi PAD gitu. Nah, tapi dengan adanya COVID gitu ya, tentu saja target ini nih sasaran ini udah meleset gitu bahkan jelas sejauh gitu kan. Ya, makanya diperlukan apa? Diperlukan apa namanya? Berbagai apa? Berbagai subsidi itu gitu ya. Tapi risikonya adalah yang tadi itu yang saya bilang apa namanya defisitnya itu cukup membengkak nih 5%. Oke. Nah, bagaimana dana transfer nanti kita lihat satu-satu ya. Nanti ya di antaranya ini dana-dana transfer nih ada di AK, ada di AK fisik, non fisik, ada hibah, pinjaman, dana insentif daerah ya. Kemudian dana otsus ya. Dana keistimewaan. Jadi juga yang namanya ini asymmetric decentralization ya. Ya. Hanya daerah ini saja yang dapat gitu ya, yang lainnya nggak dapat ini, berbeda dengan yang lain gitu ya. Oke, nanti kita lihat satu. Nah, kenapa ini ada dana yang harus di ini ya? Jadi ya kalau kita lihat tadi ya, sebentar sini. Ada belanja transfer. Kenapa harus ditransfer ke daerah? Ya? Karena era otonomi daerah ini ya, beberapa wewenang pemerintah pusat ya dialihkan ke daerah. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya undang-undang tentang pemerintahan daerah nih, ya, jadi ini wilayah dan pedesaan ya. Ini ada yang sudah dilimpahkan ke daerah gitu ya. Ya, misalkan saja sekarang ada pembagian urusan yang namanya absolut nih. Kalau absolut ini pusat nih, khusus pusat ditangani ada 6 nih. Politik luar negeri, ketahanan, keamanan, moneter, fiskal ya, justisi, kemudian agama ini adalah wewenang pemerintah pusat ya. Kemudian daerah ya diberi wewenang ya kalau dulu namanya urusan daerah gitu ya. Misalkan saja ada yang namanya urusan wajib nih ya, semua daerah ada nih ya. Ada yang berkaitan pelayanan dasar, misalkan pendidikan, kesehatan ya dan seterusnya. Ada yang non pelayanan dasar gitu ya. Kemudian ada yang pilihan, tidak semua daerah nih pilihan nih. Ya kalau punya yang nggak punya laut ya tentu saja nggak ini gitu. Kemudian yang nggak punya pariwisata misalkan, yang nggak mempunyai hutan ya tentu saja tidak. Jadi ini hanya beberapa daerah gitu ya, makanya namanya urusan pemilihan. Nah sekarang dalam undang-undang pemerintahan daerah gitu ya, ini istilahnya namanya unsur urusan apa konkuren. Konkuren ini dalam pengertian bahwa ini sebenarnya urusan bersama ya, dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah apa daerah gitu ya, seperti ini. Oke.
Kemudian ada lagi lebih nanti kita detailkan ya di pertemuan berikutnya. Ada yang namanya urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar gitu ya. Ini benar-benar ya karena merupakan ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Nah, itu minimal harus sesuai standar pelayanan sesuai SPM yang ditetapkan oleh pusat gitu. Jadi sebenarnya setiap warga negara harus berhak mendapatkan ini nih ya. Jadi Anda nih sebagai alumni atau sebagai mahasiswa PDWD harus dipastikan tuh di daerah Anda itu apakah warga negaranya sudah menerima pelayanan dasar ya minimum sesuai yang ditetapkan oleh pusat ya. Ya paling tidak terkait dengan apa pendidikan, kesehatan ya, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan ya dan seterusnya ini. Ini harus nih. Nah, karena beberapa wewenang ini sudah dilimpahkan ke daerah ini, ya makanya daerah mendapatkan dana transfer itu. Ya, jadi yang tadi nih dana transfer yang saya sebutkan itu ada di AK, ya, ada di BH, di AU, di AK non fisik dan seterusnya. Inilah yang kita kenal dengan apa? Money follows function. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita kembali nih di APBN nih, ya, kalau kita lihat APBN gitu ya. Nah, ini sepertiga di sini apa? Ini masuk ke apa? Ke daerah nih, transfer ke daerah. Ya, masuk nih sebagai pendapatan apa? Daerah nih. Oke, masuk pendapatan daerah. Kemudian ya, sepertiganya lagi belanja pusat di daerah ya. Ada instansi vertikal, ada juga program apa? Dekon dan tugas pembantuan gitu. Ya. Jadi program pemerintah pusat sebenarnya ya, tapi ada di daerah inilah yang namanya dekon dan tugas pembantuan gitu. Nah, ini nanti kita juga bisa lebih detail ya cerita ini kan kita cerita tentang orientasi masalah nih supaya Anda tahu ya kontekstual sekarang nih ya terkait dengan kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan gitu kan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya misalkan kita masuk nih katakanlah DBH, DAU, DAK. Nah, potretnya di dalam APBD misalnya katakanlah kabupaten kota gitu ya. Nah, salah satu komponen dari pendapatan daerah ya, kabupaten kota ya. Nah, sama juga di provinsi ya. Ada pendapatan asli daerah ya. Di situ ada pendapatan asli daerah, ada juga dana transfer yang namanya dana apa? Perimbangan. Misalkan saja dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya. Kemudian juga ada dana desa. Dana desa masuk ke sini nih, lain-lain pendapatan yang sah nih. Dana desa nih gitu ya. Nah, kemudian nanti belanja kabupatennya seperti apa gitu. Nah, nanti di sini menurut aturan undang-undang desa ya tahun 2014 itu minimal 10% dari dana bagi hasil dan DAU ya. Namanya alokasi dana desa nih ADD nih. Nah, itu harus ditransfer ke desa. Jadi ini adalah alokasi dana desa, masuklah ke pendapatan apa? Desa. Ya, Anda harus perhatikan ya, di desa nih gitu. Ya. Masuk nih 10% ke apa? Desa-desa yang ada di kabupaten kota itu. Minimal harus ya 10% itu. Minimal 10% dari DAU dan DBH itu harus di apa? Transfer ini. Transfer ini. Harus nih gitu. Ini untuk perencanaan ini ya. Gimana istilahnya dari apa istilahnya pembangunan dari desa gitu ya. Dari apa istilahnya? Apa istilah Pak Jokowi itu? Daerah dari desa ya mulai dibangkitkan lagi masalah apa pembangunan revitalisasi gitu ya. Ya supaya benar-benar dengan pandemi ini benar-benar desa itu benar-benar mendapat berkah gitu kan. Tapi bagaimana mengembangkan infrastruktur seperti internet segala macam gitu ya. Apalagi membangun katakanlah BUMDes itu kan perlu dana juga gitu ya. Bagaimana dananya? Ini harus nih. Kalau dana desa ya itu langsung nih, itu hanya numpang saja gitu ya, masuk ke pendapatan, kemudian juga masuk ke belanja nih, belanja tidak langsung gitu ya.
kemudian langsung di ini. Jadi hanya numpang tempat aja nih APBD nih. Ya, kemudian langsung ditransfer ke mana? Ke sebagai pendapatan desa, dana desa ini. Langsung gitu. Ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya ya yang harus ke desa itu apa? Nah, ini pajak nih. Jadi bagi daerah ya yang punya pajak daerahnya tinggi ya dan juga retribusinya daerahnya juga tinggi ya, jangan lupa ini. Ya bagi hasil PAD ini minimal berapa? 10% itu. 10% harus dibagi hasilkan ke apa? Ke desa. Ya, ini jangan lupa nih, ya, Anda di sana. Memang daerah-daerah kecil sekali, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi bagi daerah-daerah seperti apa coba yang gede PAD-nya? Badung misalkan Bali itu gede sekali itu. Ya, PAD-nya. Dan itu 10% harus apa? Nah, Tangsel dulu ada desa itu, tapi sekarang udah jadi kelurahan semua nih Tangerang Selatan itu ya. Nah, kalau dulu lumayan itu dapat. Nah inilah gitu ya, Anda harus memperhatikan. Nah, kemudian selain itu juga apa? Bagaimana belanjanya? Belanja nih ya, belanja dikelompokkan juga. Apakah untuk aparat misalkan, ya penyelenggaraan pemerintahan desa nih belanja rutin nih. Atau untuk infrastruktur nih, pembangunan namanya, biaya pembangunan dulu kan namanya. Atau untuk pembinaan masyarakat di dalam apa belanja gitu ya. Sehingga barangkali kalau Anda jadi pendamping ya, disuruh mendampingi di desa, perhatikan ini ya, masalah dana. Memang bukan segala-galanya uang itu gitu ya. Tapi dengan uang gitu kita bisa berbuat banyak gitu. Ya. Bukan segala-galanya memang uang, tapi dengan uang, dengan fiskal gitu ya, itu kita bisa berbuat banyak ya, mengembangkan berbagai program atau kegiatan di desa gitu kan, seperti itu. Oke. Nah kemudian ini sama juga ya, poinnya sama lah di APBD, nanti kita detailkan di sini sama dengan yang tadi gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya, Dia hilang suara Prof ya. Maaf, Prof. Suaranya Halo Pak hilang, Prof. Bambang. Sinyalnya sepertinya. Langsung Mas Tino ambil alih. Mbak jeruk, Mbak. gimana? Tadi keluar ya? Ya Prof, terputus Prof. Ya, Prof. Tadi keluar ya? Sampai mana? Sampai sini ya? Belum kelihatan Prof. Oh ini sudah. Belum kelihatan? Ini sudah. Sudah kan? Sudah, Prof. Oke. Kalau kita lihat ya bagaimana anggaran dan realisasi, coba Anda bayangkan nih. Ini anggaran ya. Ya, anggaran dari APBN gitu kan, ya. Tapi coba Anda realisasinya gitu ya. Ya. Banyak yang apa coba? Berbeda kan ini ya. Terutama 2017 sampai berapa? Coba bedanya berapa itu? Gede nggak menurut Anda nih perbedaannya nih? Ini 60 triliun, ini 54,97. Besar nggak perbedaannya? Besar, Prof. Ya, besar nggak kira-kira menurut Anda perbedaannya? Besar, Prof. Besar, Prof. Menurut Anda besar nggak perbedaannya? Besar, Prof. Besar sekali itu kan? Iya. Iya. Kira-kira menurut Anda apa yang menyebabkan perbedaan besar ini, apa menurut Anda coba? Katanya Anda sudah 1 tahun di PWD nih, gitu. Kira-kira perbedaannya kan? Kenapa? Kebutuhan, Prof. Bukan, ini kan dana desa nih dibagi nih. Kan ada gini nih, aduh. Kan tadi sudah kita bahas kan, ya, dana desa yang katakanlah ini misalkan 60 triliun nih ya. Dikasih nih dibagi-bagi kan, ada desa yang dapat sekian, ada yang ini dan seterusnya, di-pool di kabupaten nih gitu kan. Ya. Tapi kini langsung kan lihat nih, ada nggak? Langsung kan dana itu kan. Ya, tapi kira-kira kenapa bisa berbeda kayak gini? Kira-kira apa? Anda pernah masih mendengar nggak?
sudah sekian tahun nih, 1, 2, 3, 4, 5 tahun ya, masih ada dana desa fiktif nggak? Yang kemarin kata Bu Menkyu itu desa siluman Kemenku gitu. ada. Pernah mendengar nggak itu? Pernah, Prof. Pernah dengar, Prof. Nah itulah gitu. Coba barangkali gitu ya. Sekarang gini ya. Nah, coba ini Anda nih harus tahu gitu ya. Jadi ini kalau yang ini sih tugasnya tidak harus minggu depan gitu ya. Ya. Dalam tugas berikutnya nih ada kelompok ini harus tahu nih berapa sih perkembangan jumlah desa sebenarnya dari tahun ke tahun gitu ya. Nah ini tugas ya, ini sama saja ini kayaknya tugasnya menyatu dengan metodologi penelitian ya, nanti juga Anda dapat. Coba mulai dari sekarang nih kelompoknya ini mulai mengidentifikasi atau mengumpulkan jumlah desa itu sebenarnya seperti apa sih dari tahun ke tahun gitu ya. Supaya Anda tahu permasalahannya gitu ya. Bagaimana di kabupaten tertentu itu kadang-kala jumlah desanya kadang-kala banyak yang belum diupdate gitu. Ya, makanya kan waktu di DPR itu Bu Menkyu cerita bahwa ini banyak juga desa siluman gitu kan. Nah, ya kalau misalkan banyak desa siluman ya beginilah gitu. Cukup besar itu, bayangkan itu 5 triliun gitu bedanya. Nah, walaupun bukan triliun misalkan berapa ini? 0,3 triliun gitu. Atau ini 0,2 triliun. 0,2 triliun itu berapa sih 0,2 triliun? 0,2 triliun itu kan 200 miliar gitu kan. Kalau 200 miliar berarti cukup besar juga itu. Berarti kaitannya dengan masalah jumlah desa ini nih. Gitu. Coba berarti Anda harus tahu nih ya. Mulai dari sekarang coba bagaimana perkembangan jumlah desa. Maksudnya gini, ini jumlah desa yang kayak gini nih. Kan ada nih yang saya sampaikan kan. Nah ini jumlah desa nih gitu kan. Mana? Oh belum ada ya. Nanti di berikutnya lah. Di berikutnya ya nanti kita lihat. Oke. Jadi kita lihat, nah ini desa nih, contohnya nih, tahun 2017 ya, yang tadi kita lihat nih, 2017 nih, ya. Ini dana 60 triliun itu mau dibagi ke apa? Nah ini data Kemendagri nih. Coba gitu. Dan itu sudah berapa tahun kita nih, 5 tahun, 6 tahun, tapi kelihatannya masih ada juga desa-desa yang apa fiktif nih gitu kan ya. Gimana membuat ini gitu kan seperti itu. Oke, jadi coba di data ini gitu diupdate gitu ya oleh Anda nih. Kira-kira bagaimana nih sebaran desa bisa provinsi. Anda harus punya lah sebagai mahasiswa dan nanti alumni PWD ya harus tahu nih peta ya. Nanti mungkin ada kaitannya juga dengan penelitian Anda nih. Oke. Meskipun bisa kerjasama ya, 10 nih, misalkan yang satu kalau mau lihat provinsi gitu, kelompok satu nih provinsi mana gitu, Anda bagi-bagi lah gitu ya. Kalau punya peta kayak gini kan bagus nih, apalagi kalau tahu punya seriesnya gitu. Ya, oke, coba barangkali ini tidak harus minggu depan gitu ya. Anda harus tahu paling tidak dalam 1 semester nih Anda sudah punya update tahunan jumlah desa ini. Ya, percuma kita sebagai perencana pembangunan wilayah pedesaan kalau tidak tahu datanya gitu kan ya. Kemarin di dalam kuliah makroekonomi, nah ini makro, datanya itu harus tahu kita. Oke. Baik, ya, nanti juga kita akan bahas detail ya terkait dengan apa? Masalah apa? Dana desa formulanya seperti apa gitu ya. Apakah perlu reformulasi ini, nanti kita bahas tentang ini ya, lebih detail. Hanya paling tidak Anda tahulah gitu ya, formulasi dana desa ini sekarang, yang namanya dana desa, ya, itu ada 3, ada 4 sekarang itu. Ya. Awalnya 2 saja, dulu alokasi dasar dengan apa? Alokasi formula. Tadinya hanya 2, kemudian 3, ditambah afirmasi nih daerah-daerah tertinggal nih, khusus daerah tertinggal. Kemudian sekarang tambah lagi yang namanya alokasi apa? Kinerja. Jadi sekarang ada 4 komponen nih.
makin ribet nih gitu kan, dipecah-pecah kayak gini gitu. Nanti kita bahas satu-satu, kita bedah satu-satu ya dalam kuliah ini gitu. Oke. Oke. Nah, itu adalah kaitannya gambaran dengan desa dan kebijakannya. Oke, barangkali kita juga melihat terkait dengan masalah karena teori dan kebijakan pembangunan ya. Nah, kita harus tahu dulu ya, pembangunan ini paling tidak dalam pertemuan pertama ini beda dengan pertumbuhan ya. Kalau pertumbuhan itu kan hanya kemarin di dalam makro itu hanya perkembangan daripada output nasional gitu ya, output daerah gitu ya. Tapi istilah pembangunan itu selain pertumbuhan ya, dia juga terkait dengan masalah juga gitu, misalnya apakah di dalam masyarakat itu, termasuk juga kesehatannya gitu. Itulah yang tadi yang terkait dengan pelayanan dasar itu, gitu ya, pendidikan, kesehatan, perumahan, ya, sanitasi, air minum, ya, itu harus dipenuhi gitu. Jadi hidupnya harus diingatkan yang namanya pembangunan. Jadi di sini kalau pertumbuhan ini hanya output saja dilihatnya gitu ya. Dan ini merupakan syarat perlu ya. Pembangunan akan ada kalau ada pertumbuhan. Gitu. Tapi kalau pertumbuhannya hanya dirasakan oleh sementara orang saja ya, hanya konglomerasi saja gitu ya. Ya, di mana pengangguran juga masih ada, masih tinggi ya. Kemudian juga kemiskinan masih tinggi gitu ya. Ya contohnya lah, nggak usah jauh-jauh misalkan kawasan timur, yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya apa misalkan? Sulawesi Selatan misalkan. Tapi pengangguran dan kemiskinannya apa? Tinggi juga gitu. Aneh kan? Berarti barangkali itulah masalah pembangunannya gitu. Ya, jadi pembangunan ini lebih luas ya dan mencakup perubahan pada tatanan susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Gitu. Selain itu harus perubahan produksi, perubahan pada alokasi sumber daya diantaranya kan saya ekonomi, kemudian perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatannya, ya, perubahan juga dalam kerangka institusinya, kelembagaan dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Ya. Jadi banyak berbagai perubahan ya ketika kita berbicara pembangunan gitu. Dan ini juga salah satu area yang bisa menjadi salah satu topik penelitian Anda gitu ya nanti. Ya. Oke. Jadi di sini ada semacam proses transformasi atau proses perubahan struktural ya. Kalau kita bicara mengenai pembangunan, kan nama mata kuliahnya teori dan kebijakan pembangunan gitu kan sini ya. Oke. Kemudian ada orang yang suka membeda-bedakan istilah pembangunan dan perkembangan. Ya. Nah, ini karena nih sering dan pembangunan. Kalau perkembangan ini sudah ada yang belum ada kayak gitu. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya ya development gitu. Dua-duanya gitu paling atau ekonomi gitu ya. Jadi kalau perkembangan sih kan bukan pembangunan gitu pengertiannya gitu. Hanya bagaimana perubahan drastis ke sektor jasa ini gitu kan seperti itu. Nah, inilah dinamika perkembangan ekonomi. Nah, pembangunan perekonomian ini juga kalau dalam konteks wilayah ya, misalkan di Todaru ini ada kaitannya dengan negara dunia ketiga, dulu ada istilah itu gitu. Tapi oke lah, kita dalam konteks wilayah, di sini ada daerah afirmasi itu ya, yang 3T gitu ya. Oke, saya kira ini baca aja lah masa pembangunan ekonomi, bisa juga beberapa teks yang mengatakan suatu proses multidimensi yang mencakup, ya misalkan saja mencakup tentang peningkatan pertumbuhan gitu ya, kemudian juga pengurangan ketidakmerataan distribusi gitu ya, jadi harus lebih baik lagi nih pemberantasan kemiskinan ya, sikap hidup juga ya, dan kelembagaan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ya pembangunan ekonomi inilah yang kita kenal dengan ilmu ekonomi pembangunan ya, development economics ya. Tapi di sini kan Anda nama mata kuliahnya ini difokuskan
dengan pembangunan wilayah dan pedesaan gitu kan di sini. Tapi ilmunya sama sebenarnya dengan ilmu ekonomi pembangunan gitu ya. Secara teoritis umumnya sama gitu ya. Hanya memang nanti agak spesifik. Pembangunan kota dengan desa ya beda gitu kan ya. Kayak di sini, tapi juga jangan sampai terkotak-kotak juga gitu ya antara desa dan kota ini gitu. Jadi di sini kadang-kadang orang mengelompokkan berbeda pendapat bahwa ekonomi pembangunan ini berdiri sendiri sebagai cabang ilmu ekonomi dan ekonomi politik, ada yang mengatakan itu. Tapi ada juga ini campuran aja sebenarnya dari makroekonomi ya, dari labor economics ya, kemudian dari public finance misalkan, ekonomi moneter ya, bisa orang mengelompokkan ini gitu ya. Jadi memang ini semacam berbagai pendapat tentang apa itu ilmu ekonomi pembangunan. Nah, kalau dulu ya ilmu ekonomi tradisional ini kan masalah alokasi sumber daya saja gitu ya. Jadi pada istilahnya dulu dikenal pendekatan marginalitas ya, ada perbedaan perekonomian klasik dan neoklasik gitu ya. Kemudian juga aspek ekonomi dari kapitalis gitu ya. Kemudian juga membahas pasar persaingan sempurna. Inilah yang barangkali kita kenal di dalam ilmu ekonomi tradisional. Jadi berkaitan dengan masalah asumsi-asumsi yang ketat. Padahal di dalam praktek ya. Jadi berkembang juga nih ilmu ekonomi ini. Ada yang namanya sekarang ini istilahnya memasukkan aspek sosial dan psikologi yang kita kenal dengan nama behavioral economics gitu ya. Anda bisa baca ya tentang behavioral economics ini ya di YouTube saya itu tentang behavioral economics ya tentang. Jadi berkembang nih ilmu nih gitu ya. Kemudian terkait dengan tujuan ilmu ekonomi ini sebenarnya sama saja seolah memahami perekonomian negara yang sedang berkembang, developing country, memudahkan untuk perbaikan standar hidup bagi penghuni dunia nih. Memang ada aktif ya. Jadi saya ya. Jadi di sini ilmu ekonomi pembangunan ini mengkombinasikan berbagai konsep dan teori dari ilmu ekonomi tradisional yang tadi kita sebutkan tadi dengan model-model baru dan pendekatan yang lebih multidisiplin. Tajam ya, ada kajian sejarahnya ya, pengalaman pembangunan kontemporer dan juga dikaitkan dengan perkembangan terkini ya di wilayah dan pedesaan dalam konteks mata kuliah TKPP ini. Di dalam kajian kita gitu ya, di dalam kajian kita gitu. Ada yang namanya indikator ini ya dari faktor ada faktor ekonomi, ada juga faktor non ekonomi. Jadi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dianalisis dalam konteks sistem sosial, hubungan saling terkait antara faktor ekonomi dan non ekonomi ya secara keseluruhan ya dalam satu negara dan lingkungan global. Ya bagaimana sistem sosial secara keseluruhan. Jadi nanti di dalam mata kuliah kita atau di dalam prodi Anda nih ada namanya faktor ekonomi yang biasa dikaitkan dengan SDM, sumber daya alam, teknologi, sistem pasar, sistem perekonomian. Ada juga faktor non-ekonomi ya. Ini sangat terkait gitu ya. Tentang masalah hukum misalkan. Ya contoh saja sekarang katakanlah nggak usah jauh-jauh gitu. Banyak beberapa peraturan wali kota terkait dengan sanksi ya, sanksi dalam yang abai terhadap protokol. Tapi kalau tidak ada law enforcement, tidak ada sanksinya gitu, tidak ada penerapan hukumnya gitu, ya ini nggak akan jalan gitu. Jadi ini terkait dengan faktor non ekonomi juga ya, termasuk faktor politik, budaya, agama gitu ya, pendidikan, kesehatan gitu ya. Nah inilah barangkali di dalam pembangunan ekonomi atau ekonomi pembangunan ini lebih kompleks sebenarnya. Memperhatikan faktor ekonomi dan non ekonomi. Gitu ya. Kemudian indikator yang biasa kita gunakan ya untuk membandingkan diantaranya selain pendapatan per kapita ya juga berkaitan dengan masalah kesenjangan ya di PWD ini selalu nih entah dalam tesis disertasi ini masih terus ada ya karena memang kesenjangan ini adalah suatu keniscayaan gitu ya hanya memang harus kita perbaiki jangan sampai
makin memburuk gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan indeks Gini, Williamson gitu yang tadi kita lihat. Kemudian masalah kemiskinan ya. Jadi tesis Anda atau mungkin mulai dari sekarang lah kira-kira ya, nanti kita kan belajar metode penelitian. Tentang kemiskinan ya, tentang transformasi struktur ekonomi dari primer, sekunder dan tersier ya. Kemudian perubahan struktur kelembagaannya gitu ya. Bagaimana gitu. Nah, semuanya ini gitu ya, kadang-kala ada suatu composite index, indeks gabungan yang mencakup semuanya ya, kita kenal dengan apa? Indeks pembangunan manusia ya, atau yang disebut Human Development Index gitu kan. Jadi ini apa namanya? Merupakan gabungan ya dari beberapa indikator-indikator ini ya diringkas dalam suatu indeks pembangunan manusia ya. Jadi pada dasarnya kita mempelajari ilmu ekonomi pembangunan ya dalam konteks di sini kan pembangunan wilayah dan pedesaan di sini. Ini sebenarnya memperbaiki kualitas kehidupan negara daerah-daerah miskin gitu ya. Ini kebetulan dari saudara kaitannya dengan negara dunia ketiga ya, Asia, Afrika dan Amerika Latin nih ya. Hampir samalah ya, tidak begitu beda dengan kasus di kita gitu ya. Nah, ada 3 nilai ya, ada 3 nilai dari apa inti pembangunan ini sebenarnya. Ada 3, ini jalannya. 3 nilai inti pembangunan. Masalah kecukupan ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, bagaimana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, pangan, sandang, papan, kesehatan dan kesehatan. Jadi sudah cukup nggak nih kita nih gitu. Nah, itu tujuan inti. Kalau belum cukup, berarti belum apa? Terbangun nih kita nih. Nah, kemudian yang kedua, self-esteem atau jati diri, menjadi manusia seutuhnya. Dorongan dari diri sendiri untuk maju atau pantaslah mengejar sesuatu. Nah, coba bayangkan, bagi orang miskin apa? Tentu saja ini nggak cukup. Kemudian jati dirinya gitu ya, tak merasa biasanya yang namanya orang miskin merasa apa? Belum menjadi manusia apa? Seutuhnya, kadang-kadang juga minder gitu kan ya. Kadang juga bagaimana ini. Nah, inilah sebenarnya inti daripada pembangunan ini ya. Ada 3. Yang ketiganya adalah masalah kebebasan dari sikap menghamba atau memilih nanti. Orang miskin biasanya nggak bebas tuh ya. Jadi nanti di dalam metode penelitian Anda disuruh menghadapi apa namanya survei terhadap orang miskin gitu ya. Bagaimana dalam kehidupan kesehariannya itu dia nggak ada pilihan itu. Dari pagi, siang, malam makan itu juga itu juga gitu ya. Jadi seolah seperti nggak ada aturan kebebasan. Nah, inilah sebenarnya inti dari pembangunan 3 di sini gitu kan. Tujuan dari pembangunan ini ya, sebenarnya bagaimana meningkatkan ketersediaan gitu. Tadi terutama misalkan Anda jadi kepala daerah misalkan, dan juga perbaikan distribusi berbagai macam, semua penduduk daerah itu harus apa? Standar hidupnya membaik. Kemudian juga ya sebagai kepala daerah nih atau sebagai Pemda, jadi pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi warganya, bagi warga di daerah itu harus diperluas gitu ya. Jadi sehingga mudah mencari pekerjaan, mudah menciptakan pekerjaan gitu ya, karena ada berbagai pilihan-pilihan itu. Nah, sekarang kan sudah mulai berkembang kan dengan era digitalisasi ini gitu. Banyak pilihan barang, misalnya Anda mau beli barang, tinggal lihat aja di HP Anda. Maunya apa gitu. Nulis apa kayak gitu. Itu pasti akan tersedia itu. Ya, Google kemudian beli di mana? Oh, bisa beli di Shopee, bisa di Tokopedia, Bukalapak gitu. Sekarang sudah gitu berkembang memang ya. Pembangunan ekonomi nasional daerah itu berkembang sampai ke sana gitu. Jadi inilah sebenarnya inti pembangunannya. Ketersediaannya makin baik, perbaikan standar hidupnya juga lebih baik, juga berbagai pilihan-pilihan juga apa tersedia. Ya. Lawannya yang miskin itu adalah apa? Dari sini tidak tersedia, standar hidupnya rendah, ya, makin memburuk, dan pilihan-pilihan ekonominya terbatas, seperti tidak ada kebebasan.
Saya kira mungkin itu dulu ya, apa namanya, oke, saya kira itu aja dulu gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, gimana, ada pertanyaan? Izin Prof. Ya, Iksan Prof. ya. Nah, kan di era ya new normal atau back to normal yang nanti yang jadi tugas kita, ini kan ada beberapa usaha atau bagian usaha yang katakanlah yang melonjak naik dan merosot turun ke bawah. Nah, kalau menurut Prof dan pendapat Prof, apakah mungkin perusahaan yang memiliki kelonjakan naik itu memberikan subsidi ataupun dikenakan pajak tambahan untuk penambahan subsidi yang diberikan kepada usaha yang mengalami pemerosotan dalam segi pendapatan, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik ya. Nah, aturan-aturan yang Ihsan sebutkan tadi ya, tentu saja dalam negara hukum itu harus ada acuannya. Gitu. Ya, harus ada acuannya. Kalau misalkan saja dibuat seperti itu, ya berarti harus dibuat aturannya gitu ya. Ada katakanlah kebijakan peraturan Menteri Keuangan misalkan gitu ya. Ya, atau mungkin dikaitkan dengan masalah kalau di desa ada peraturan dari Kementerian Desa, atau ke pemerintahan daerah ada lewat Kementerian Dalam Negeri misalkan seperti itu. Ya. Jadi memang harus ada pegangan aturannya. Jadi kalau belum ada ya dibuat aturan gitu. Nah sekarang untuk daerah gitu kan, ya dengan otonomi daerah itu sebenarnya daerah bisa membuat aturan yang tidak harus sama dengan daerah lain gitu ya. Dengan otonomi daerah nih gitu. Ya, bisa saja melalui apa katakanlah kalau kemarin gitu ya, bagaimana supaya apa namanya kita beri subsidi bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak daripada pandemi misalkan saja ya. Kan ada beberapa misalkan saja ada pengurangan pajak misalkan. Ya. Atau mungkin bagi apa istilahnya usaha mikro ya. Mikro dan kecil ini barangkali dapat subsidi ya yang sudah jelas misalkan saja berapa, tapi tetap melalui suatu aturan gitu ya. Bisa peraturan Menteri Keuangan, tidak langsung begitu saja pemerintah ngasih. Jadi selalu ya harus pegang berdasarkan aturan gitu ya. Ya aturan ini kan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah gitu kan ya. Ada pegangannya gitu ya. Jadi peraturan pemerintah ada pegangannya ke undang-undang. Kemudian menteri pun gitu ya. Ya, perpres pun gitu ada peraturan dari keperaturan pemerintah. Ya. Kemudian dari menteri baru ke peraturan apa pergub, perwali gitu. Bisa saja dibuatkan seperti itu gitu ya. Hanya begini, bagi yang tadi yang Ihsan sampaikan, bisa nggak yang berhasil itu dialihkan ke sini? Sebenarnya kalau misalkan dia pendapatannya meningkat, itu pajaknya juga kan meningkat sebenarnya. Ya, bahkan ada yang namanya pajak progresif gitu. Yang tadi saya sampaikan ya, yang Bundesma itu yang tadinya 600 juta per bulan ya dari wholesaler itu sebagai wholesaler gitu ya. Kemarin pandemi itu sekitar 950-an juta itu. Hampir 1 miliar itu satu bulan. Nah, dengan begitu kan untungnya besar. Kalau untungnya besar, kalau pajak progresif gitu ya, itu bisa pajaknya, tingkat pajaknya bisa besar itu. Ingat pajak dalam 1 tahun kan, kalau total katakanlah dari keuntungannya nih, misalkan saja di atas 50 juta nih, ya kalau pendapatan tanpa kena pajak ini 20 juta. Di atasnya itu kena berapa? Katakanlah kalau kelas saya itu kan 15% gitu ya. Ya. Kalau yang kelas yang kecilnya kan ada 5%, 15% lah yang ini. Kemudian kalau yang di atas 250 juta, ya setahun nih, ya 250 juta ke atas gitu, misalkan dari mulai 251 juta dan seterusnya itu dikenai pajaknya berapa? 25% itu. Besar itu. Jadi kalau Ihsan nih punya pendapatan 400 juta misalkan ya, oke.
Ya 250 ke bawah itu dikenai pajaknya 15%. Ya, tapi yang 150 juta, yang kelebihan sampai ke 400 itu dikenai pajaknya berapa? 25%. Nah, kalau Ihsan misalkan mendapat setahunnya 700 juta gitu ya, yang di atas 500 ya, jadi 200, itu dikenai pajaknya berapa? 30% gitu. Jadi sebenarnya sistem progresif tax gitu ya, pajak progresif itu sebenarnya mengandung apa? Subsidi juga gitu nanti. Yang dikatakan Ihsan itu. Ya, tapi di luar itu bisa saja gitu ya. Pemerintah membantu misalkan saja berbagai kebijakan. Saya kira kan banyak ya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Termasuk juga orang yang mendapatkan misalkan saja membantu program apa keluarga harapan PKH misalkan. Ada bantuan langsung tunai gitu kan, ya, yang kena dampak gitu ya. Kemudian yang kena PHK di desa ada pekerjaan, menciptakan pekerjaan dari dana desa itu misalkan ya. Tapi kan dari data, dari informasi yang kita dengar, ternyata apa? Penyerapannya rendah kan? Ya. Nah, Anda nih sebagai ini mahasiswa nih harus lihat di daerahnya nih. Kenapa sih penyerapannya rendah gitu? Ya nggak usah jauh-jauh dana yang dijanjikan untuk orang nakes tenaga kesehatan gitu ya. Sudah diterima belum oleh dokter atau petugas sana gitu? Banyak kan yang belum nerima gitu kan. Kenapa? Ya alasannya di daerah apa? Datanya belum ini, karena datanya belum ini berarti belum ditransfer dari pusat gitu. Jadi itu banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Hanya memang kadangkala gitu ya. Dalam kondisi pandemi ini ada juga sih yang memanfaatkan gitu kan. Ya. Karena mungkin barangkali ini datanya belum apa. Jadi ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja nih gitu kan. Kalau yang tidak sengaja ya oke lah, diampuni lah gitu. Tapi kalau yang disengaja misalkan dengan alasan ini belum lengkap, kita belum tahu nih siapa yang miskin di RT ini, di RW, di kelurahan gitu ya, kecamatan gitu. Akhirnya dananya diindepin dulu kan, disimpan dulu kan. Nah, kalau dana diindepin 1 miliar aja, kira-kira bunga sebulannya gede nggak itu? Nah, itulah gitu. Jadi inilah makanya beberapa ya kawan-kawan dari ICW misalkan ya, Indonesian Corruption Watch di situ ya, juga menghimbau kepada masyarakat coba kalau ada beberapa yang barangkali bisa dilaporkan ya, yang kira-kira yang memanfaatkan situasi gitu ya. Dan itu juga arahan dari Presiden juga gitu. Yang memanfaatkan situasi ini tolong dilaporkan. Ya makanya kan gemes juga kan, berapa kali itu pidatonya itu Pak Presiden itu. Wah ini kemungkinan reshuffle gitu ya. Ya karena memang penyerapannya kan sudah utang banyak gitu ya. Ya, kemudian di APBN sampai defisitnya berapa? 5% gitu ya. Tapi belum terserap gitu. Terutama yang sangat prihatin itu banyak dan tenaga-tenaga kesehatan yang apa? Belum nerima tunjangan yang dijanjikan oleh Presiden gitu. Kalau belum nerima apa? Ya kemungkinan mereka ya udahlah kalau gitu. Karena banyak yang meninggal juga kan itu ya tenaga kesehatan tuh. Jadi nggak punya insentif untuk bekerja lebih baik lagi. Nah itu yang kita khawatirkan sih. Ya jadi penyerapan anggarannya masih rendah sekali. Gitu. Masih rendah. Jadi begitu Ihsan. Ya. Jadi Anda diharapkan sih saya kawan-kawan nih di PWD ini inilah artinya punya akses saya kira kan tadi kan yang namanya APBD berkualitas apa? Transparan dan apa? Akuntabel gitu ya. Bukan definisi saya ngambil definisi itu dari undang-undang dan apa peraturan pemerintah itu. Di undang-undangan keuangan negara ada itu istilah transparan dan akuntabel gitu kan. Ya, harus bisa diakses dan seterusnya. Ya, jadi begitu gitu ya. Apa namanya? Nah, Anda nih sudah canggih seharusnya nih dengan kuliah sekali pertemuan nih dengan saya nih ya. Anda sudah canggih nih sebagai perencana pembangunan wilayah dan pedesaan nih. Tapi udah lengkap itu kan kebijakan bagaimana hubungan pusat, daerah, desa itu udah canggih nih Anda nih. Hah? Jadi harus sudah bisa jadi pendamping gitu ya.
bisa mengarahkan nih pemerintahan desa gitu ya. Oke, ada lagi?